Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama. Untuk suratnya dilanjutkan ayat sebelumnya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi, distribusi sebagai kegiatan ekonomi, dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pelaku-pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi, dan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang disebut dengan circular flow diagram. Sebelum pembelajaran dimulai, ini ada sedikit quotes untuk membangun semangat kalian agar tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Jangan biarkan ucapan orang lain menjatuhkan mimpimu. Bungkam mulut mereka dengan prestasi. Jadi anak-anak semua, kita harus mengejar cita-cita kita agar menjadi orang yang sukses, agar bisa membanggakan orang tua dan membungkam mulut orang-orang yang menganggap kita sepele dengan cara kita memperlihatkan prestasi kita dengan hasil kemampuan yang kita miliki. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Di sini ada pertanyaan. Siapa sajakah pelaku kegiatan ekonomi itu? Kita akan bahas satu-satu. Pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Di sini ada dua peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga sebagai konsumen. Sebagai konsumen, rumah tangga keluarga beli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Dari penyewaan faktor-faktor produksi tersebut, rumah tangga keluarga memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan ini diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan pendapatan ini juga untuk membeli barang dan jasa. Selain itu, bagian dari pendapatan itu harus dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan disimpan di lembaga keuangan yang akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Secara singkat, rumah tangga keluarga diasumsikan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, total pendapatan rumah tangga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi ini diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga, kegiatan utama rumah tangga adalah konsumsi. Jadi mereka menjadi konsumen semua barang dan jasa. Nah, itu sebabnya rumah tangga keluarga disebut juga rumah tangga konsumen. Yang keempat, ada rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dan yang terakhir, jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Selanjutnya ada rumah tangga sebagai produsen.
Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Jika dilihat dari kepemilikannya, perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Jika perusahaan negara umumnya menekankan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari laba, sementara perusahaan swasta dan perusahaan negara berbentuk terserok, hampir sebagian besar bertujuannya mencari laba. Rumah tangga produsen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, rumah tangga produsen menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dari rumah tangga keluarga. Yang ketiga, rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi seperti melakukan kegiatan produksi dan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Yang keempat, mereka membayar pajak pada pemerintah. Dan yang terakhir, mereka tidak memiliki simpanan. Yang ketiga, ada pemerintah. Pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya ada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 tersebut, pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Atas dasar itu, pemerintah mendirikan berbagai badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan konsumsi. Konsumsi itu dapat terlihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Uang yang dibelanjakan pemerintah berasal dari pendapatan yang bersumber dari pajak, keuntungan perusahaan negara, pinjaman dari negara lain, dan pendapatan lainnya. Pengeluaran pemerintah merupakan penghasilan bagi rumah tangga dan pendapatan bagi perusahaan. Jadi, rumah tangga konsumen dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Keempat, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi. Dilihat dari kegiatan ekspor-impor yang menunjukkan bahwa negara-negara asing juga memengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga, keluarga, dan pemerintah. Kedua kegiatan ini tentunya mengharuskan kita untuk selalu membuka hubungan dengan negara lain. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Yang pertama, pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, hasil bumi Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. Pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Nah, hal ini dapat membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran. Selanjutnya, melakukan impor berbagai barang kebutuhan konsumsi dan barang-barang modal untuk menunjang pembangunan. Kemudian di sini ada peran pelaku ekonomi. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pertama ada rumah tangga konsumen.
Peran rumah tangga konsumen yaitu yang pertama, sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Yang ketiga, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang keempat, berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Nah, yang terakhir, penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Selanjutnya, peran pelaku ekonomi rumah tangga produsen. Ada beberapa peran produsen, diantaranya yaitu sebagai penghasil barang atau jasa yang perlu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada juga sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Selanjutnya, sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan ekonomi yang terkait, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam menghasilkan produksi, kemudian mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, kemudian membayar harga barang faktor-faktor produksi, dan yang terakhir melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Selanjutnya, peran pelaku ekonomi pemerintah. Nah, peran-perannya yaitu membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Kemudian, membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara, menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN, pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi, menyediakan barang-barang publik seperti taman dan jembatan penyeberangan, dan yang terakhir, kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Yang terakhir ada peran pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Peran-peran yang dilakukan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai tempat mengekspor barang dan jasa, memberi pinjaman rumah tangga produsen dan pemerintah, sebagai tempat mengimpor barang dan jasa, kemudian menampung tenaga kerja, dan yang terakhir memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam. Dan pembahasan yang terakhir yaitu model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang disebut dengan circular flow diagram. Hubungan berbagai dari para pelaku ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, model diagram sederhana atau yang disebut dengan dua sektor. Pihak yang mengadakan kerjasama adalah rumah tangga keluarga atau yang disebut dengan RTK, dan rumah tangga produsen atau disebut dengan RTP. Jadi, RTK dan RTP akan bertemu di pasar put atau pasar faktor-faktor produksi. RTP dan RTK akan bertemu di pasar output, pasar barang dan jasa apabila RTK membutuhkan barang dan jasa. Dari penggunaan faktor-faktor produksi yang ditawarkan RTK tersebut, RTP akan memberikan sewa, gaji, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. Nah, ini adalah contoh dari model diagram dua sektor. Selanjutnya ada model diagram tiga sektor. Dalam model diagram tiga sektor ini, yang berperan sebagai pelaku ekonomi yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Nah, pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Dalam perannya sebagai produsen yaitu pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Perannya sebagai konsumen yaitu pemerintah menggunakan tenaga kerja, misalnya pegawai negeri yang akan memberikan upah atau gaji.
RTP atau rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Penghasilan dari produksi tersebut digunakan untuk membayar upah, gaji, dan sewa kepada RTK. RTP memperoleh faktor-faktor produksi dari RTK berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. RTK memperoleh pendapatan dari RTP berupa gaji, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. RTK dan RTP menyerahkan pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan kepada pemerintah. RTK juga menyerahkan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi yang dilakukan. Pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan fasilitas publik, serta memberikan subsidi bantuan kepada RTK dan RTP. Selanjutnya ada model diagram 4 sektor. Model diagram 4 sektor ini pelaku ekonominya yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen atau perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Beberapa pendapatan rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak pada pemerintah. Pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagian lagi disimpan di lembaga keuangan. Dana simpanan ini dipinjamkan oleh bank pada perusahaan untuk digunakan sebagai investasi. Antara perusahaan-perusahaan ini, ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, yang diasumsikan bahwa rumah tangga keluarga dan pemerintah secara tidak langsung terlibat dalam perdagangan internasional. Di sini ada sedikit quotes untuk menambah semangat kalian, yaitu berjuang itu capek, namun kesuksesan butuh perjuangan. Jadi, jika kalian ingin sukses, maka harus mau capek, karena tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha. Jadi, kesuksesan itu butuh perjuangan. Walaupun capek, kita harus tetap berusaha. Jadi, kalian harus tetap semangat. Mungkin untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya.